Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat sekalian. Selamat datang dalam ibadah minggu di sore hari ini. Sebelum ibadah dimulai, beberapa pujian akan kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita selalu diberkati. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hatiku, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hatiku, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu 12 Juni 2022, pukul 18.00 WIB. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasih selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon
menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak di kebaktian di khusus bagian baru pertama kali menghadiri kebaktian Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan seluruh perhatian serta dukungan untuk pelayanan dan kesaksian Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya. Di sepanjang minggu ini, doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selamat kebaktian, langsung jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kolekta Minggu 5 Juni 2022 pukul 9.00 WIB sebesar Rp20.123.000. Syukur sebesar Rp5.272.000. Persepuluhan sebesar Rp7.139.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.089.000. Penerimaan kolekta Minggu 5 Juni 2022 pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.459.000. Syukur sebesar Rp1.449.000. Persepuluhan sebesar Rp2.139.000 dan sarana fisik sebesar Rp738.000. Penerimaan kolekta Senin 6 Juni 2022 pukul 9.00 WIB sebesar Rp7.935.000. Syukur sebesar Rp100.000. Persepuluhan sebesar Rp215.000 dan sarana fisik sebesar Rp251.000. Pelayanan kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Yan Matatatula. Majelis Jemaat bertugas adalah Majelis Jemaat GPM, Diakonos, dan Majelis Jemaat Irene. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 104 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Takhta kebaktian yang digunakan, takhta kebaktian Minggu model 2. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini: 1. PS Remaja Pemuda Pesparawi 2022. 2. PS Pria Pesparawi 2022. 3. PS Dewasa Campuran Pesparawi 2022. 4. Musik Pop Gereja Pesparawi 2022. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih. Selamat memuliakan Tuhan dalam persekutuan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Ambon 12 Juni 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan,
Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita menyambut para pelayan dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 10, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhanmu Raja yang Maha Mulia. Selamat sore, Shalom. Kita mulai kebaktian kita di sore ini. Kebaktian yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari
betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami, Tuhan, untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang memberi dan yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
kesempatan diberikan kepada Paduan Suara Remaja Pemuda Pesparawi 2022 untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujian.
Shalom jemaat Tuhan, pujian yang akan kami bawakan berjudul Dies Irae. Pujian ini mau menceritakan tentang datangnya hari kemurkaan di mana bumi akan dihancurkan dan dipenuhi dengan ketakutan saat hari penghakiman tiba. Seperti yang telah dibuatkan oleh Daud untuk menguji dan menyelidiki semua yang ada di bumi. Biarlah pujian yang kami bawakan menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati.
kasih. Jadi kalau saya ikut Pesparawi, saya bisa nonton, saya bisa lihat. Begitu Kak Pak Semi? Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terbaca di Kitab Kudus Perjanjian Lama Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kita akan bacakan secara bersama-sama. Mendahulunya mari kita berdoa. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Mazmur 104 ayat 1 sampai 18 di bawah perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Sama-sama kita membacanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardik-Mu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, yang mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu, bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengarkan firman-Nya, dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya ingin menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara. Shalom. Shalom. Terima kasih. Bahagia kita bisa berjumpa bersama di sore ini, juga bersama dengan saudara-saudara kita yang akan berlomba di Pesparawi Nasional. Kita bersyukur karena di hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berkebaktian atau beribadah di minggu kedua bulan Juni tahun 2022 di Gereja Maranatha.
Serentak dengan itu kita masih disegarkan bahwa di minggu yang lalu tanggal 5 dan 6 kita memperingati peristiwa Pentakosta. Dan Pentakosta itu kita maknai bukan sekedar sebuah peringatan, anamnesti tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid, dan mereka memiliki keberanian, semangat dan kekuatan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu, tetapi memberikan inspirasi, motivasi bagi gereja dan orang-orang percaya untuk memberitakan kabar kesukaan itu, karya keselamatan itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan saudara-saudara terkasih, tentu karya penyelamatan Allah itu tidak saja berfokus, tidak saja berorientasi pada penyelamatan manusia, tetapi kepada ciptaan Tuhan yang lain. Ciptaan Tuhan yang lain itu ditegaskan dalam ajaran Gereja Protestan Maluku, artikel 216 dan 217 menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah ciptaan Allah yang lain. Bahkan lingkungan hidup itu diciptakan oleh Allah supaya manusia bisa hidup dan tinggal di dalamnya. Karena itu Allah tidak saja mengasihi manusia, tapi Allah juga mengasihi lingkungan hidup supaya terjadi keteraturan hidup di tengah-tengah kehidupan bersama yang dibangun Allah itu. Allah mengasihi alam sekitar dan manusia itu diwujudkan melalui pemeliharaannya dan penyelamatannya terhadap lingkungan hidup. Hal ini penting untuk dihadapkan. Kenapa? Sebab ada banyak orang berpikir seolah-olah karya penyelamatan Allah itu cuma untuk manusia saja. Dan oleh karena itu untuk kepentingan manusia dia bisa melakukan eksploitasi terhadap alam di sekitarnya sesuai dengan apa yang dia mau. Sekarang tidak begitu. Karena sekali lagi Allah mengasihi lingkungan alam di mana manusia itu ada. Saudara-saudaraku, kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup itu, kemudian masyarakat dunia menetapkan Hari Lingkungan Hidup Internasional yang juga jatuh pada tanggal 5 Juni yang lalu, yang memberi kesadaran secara global bahwa masyarakat dunia punya kepentingan dengan lingkungan hidup dan kita berjuang bersama agar lingkungan hidup itu tidak rusak. Dan karena itu pertanyaan sederhana saya adalah, bagaimana Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan lingkungan hidup itu, dan bagaimana respons orang-orang percaya termasuk gereja terhadap lingkungan hidup itu melalui hak dan kewajibannya di tengah-tengah kehidupan bersama. Ini yang harus kita pelajari dari teks bacaan kita tadi. Mazmur 104 ayat 1 sampai 18 dalam sorotan tema alam semesta, bukti keagungan Tuhan. Saya ulangi, alam semesta, bukti keagungan Tuhan. Saya punya dua catatan reflektif yang ingin saya bagikan kepada kita semua ketika membaca teks ini secara keseluruhan. Yang pertama, keagungan Tuhan itu diwujudkan melalui karya penciptaan dan penataan terhadap lingkungan ciptaan Tuhan. Teks ini diawali dengan ajakan dari pemazmur untuk memuji Tuhan. Saya ulangi, teks ini diawali dengan ajakan pemazmur bagi dirinya sendiri untuk memuji Tuhan. Tegasnya dia berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Saudaraku, ajakan untuk memuji Tuhan dari pemazmur ini bukan lahir begitu saja, tetapi sebetulnya berangkat dari sebuah perenungan yang dalam, sebuah kontemplasi yang dalam terkait dengan apa yang dia alami di tengah-tengah lingkungan di mana ia berada. Sehingga dia mengambil kesimpulan dan dia berada pada sebuah pengakuan iman, kredo iman, bahwa Allah yang ia imani, Allah yang ia percayai adalah Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa hebatnya, dan maha besar Allah itu keagungannya diperlihatkan lewat alam ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian pemazmur mencoba untuk melukiskan bagaimana kebesaran Allah, keagungan Allah itu lewat alam dengan menggunakan unsur-unsur kosmis yang ada di alam itu. Ada langit, ada air, ada api, ada angin, semuanya diungkapkan di situ. Saudara-saudara yang terkasih, semua unsur-unsur kosmos itu dipakai oleh pemazmur sebagai atribut ilahi untuk menerangkan bahwa inilah keagungan Allah. Dia mulai dengan berkata,
Allah itu seperti raja dan pakaiannya adalah keagungan dan semarak. Terang adalah selimutnya. Kemudian langit adalah tendanya. Dan kemudian ia membangun di atas air, di atas langit itu, loteng langit itu, kamar di mana ia berada di situ. Istananya di situ. Bukan cuma itu. Awan adalah kendaraannya. Angin adalah utusan-utusannya. Dan api serta nyala api adalah pelayan-pelayannya. Di situ sekali lagi pemazmur mencoba menggambarkan eksistensi dari Allah itu. Pikiran teologi yang mau dikembangkan pemazmur di situ adalah bahwa Allah yang ia imani, Allah yang ia percayai adalah Allah yang maha kuasa. Dan kemahakuasaannya tidak bisa ditandingi oleh Allah manapun. Termasuk dewa-dewa yang pada waktu itu disembah oleh orang Mesir kuno. Kita sebut saja dewa Amun, dewa bulan, dewa Ra, dewa matahari, dewa Osiris, dewa maut, dan dewa Isis, dewa kesuburan. Sama sekali tak bisa ditandingi dengan kemahakuasaan Allah. Kemudian saudara-saudara, pemazmur menjelaskan tentang unsur-unsur kosmis yang ada di bawah langit. Tadi disebutkan yang ada di atas langit. Kemudian yang ada di bawah langit. Dia menyebutkan bumi, samudera raya, dan air. Ia meletakkan dasar-dasar bumi dan bumi itu akan kokoh, tidak akan goyah walaupun apapun yang terjadi, bumi itu tetap ada. Kemudian saudara-saudara, dia merasa bahwa unsur-unsur kosmos itu ternyata juga memiliki kekuatan yang bisa mematikan. Tetapi termasuk cakrawala dan air yang memiliki unsur-unsur kosmis yang bisa mematikan itu, semuanya tunduk kepada perintah Allah. Apa yang terjadi ketika Allah memerintahkan air kemudian berada pada satu tempat yang Allah telah menyiapkan batasnya, maka air itu mengikuti perintah Allah. Dan itu yang kita sebut dengan laut. Dan kemudian yang kering kita sebut dengan darat. Sekali lagi, saudara-saudara yang terkasih, ternyata semuanya mendengarkan perintah Allah. Ini juga menegaskan bahwa Allah membuat sebuah keteraturan. Dia bukan cuma menciptakan semesta itu, tetapi dia membuat keteraturan bagi seluruh ciptaan yang ada di alam semesta itu. Supaya apa? Supaya dengan begitu semuanya hidup teratur, aman dan damai. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang bisa kita belajar dari bagian ini? Yang pertama adalah, mari kita sama seperti pemazmur, mengajak dulu diri kita sendiri. Pertama-tama mengajak diri kita sendiri untuk memuji Allah. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan dalam kidung pujian anak-anak remaja Pesparawi, remaja pemuda Pesparawi. Puji Tuhan, puji Allah. Ya. Kita pertama-tama mengajak diri kita sendiri dulu untuk memuji Allah. Kemudian kita mengajak juga istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, jemaat kita untuk memuji Allah. Ini penting. Tetapi saudara-saudaraku, memuji Allah itu tidak saja berlangsung di gedung gereja. Tidak saja kita bernyanyi, kita bertepuk tangan, banting kaki, menari dan segala macam di gedung gereja. Tidak. Tetapi memuji Tuhan itu juga kita lakukan di luar sana. Di tengah-tengah lingkungan hidup di mana Allah beri kesempatan bagi kita untuk hidup di sana. Memuji Tuhan itu kita lakukan dengan cara menghargai alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menghargai lingkungan hidup di mana kita berada. Dan oleh karena itu, ketika kita menghargai alam ciptaan, kita akan menghargai laut dengan segala biotanya. Kita menghargai hutan dengan segala hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Kita menghargai darat dengan segala isinya. Sebab semua yang ada menegaskan tentang kemahakuasaan Allah dan keagungan Allah. Karena itu orang yang menghargai lingkungan hidup, dia tidak akan buang sampah sembarangan. Dia tidak akan buang sampah di laut yang akan mematikan biota di laut. Dia tidak akan buang sampah di kali yang akan juga berdampak terhadap banjir ketika air besar. Tetapi dia akan membuang sampah pada tempatnya. Saya punya catatan membaca koran berita awal Januari 2022 untuk penanganan sampah di Kota Ambon.
Per hari itu ada 270 ton sampah di kota Ambon. Yang bisa diselesaikan per hari 162 ton atau hanya 60% dari penanganan sampah di kota Ambon. Masih ada 40% yang tidak tertangani. Salah satunya ketika pemerintah kota menetapkan waktu pembuangan sampah dari jam 10 sampai jam 5 pagi, banyak orang tidak melakukannya. Dan ada banyak lagi hal lainnya yang menegaskan banyak orang belum sadar bahwa kalau ia memuji Tuhan, ia juga harus menjaga lingkungan dengan salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Ketika orang menghargai lingkungan hidup, ia tidak akan menebang pohon, merusak hutan seenak perutnya untuk kepentingan dirinya. Tidak begitu. Orang yang menghargai lingkungan hidup, ia tidak juga melakukan eksploitasi terhadap segala yang ada di sekelilingnya, juga untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya. Orang yang menghargai lingkungan hidup tidak akan membuang limbah pabrik di kali, juga di air. Dan itu terjadi di beberapa tempat di gereja Protestan Maluku. Saudara-saudara yang terkasih, pada sisi yang lain, ketika kita menghargai dan menghormati lingkungan ciptaan, tidak berarti kita akan menyembah terhadap lingkungan ciptaan itu. Kita tidak akan menyembah terhadap alam semesta itu. Hal ini penting karena ada kecenderungan dari banyak orang percaya yang juga melakukan penyembahan terhadap alam semesta. Kita menghargai, kita menghormati, tapi bukan kita menyembah. Karena apa? Karena alam ciptaan Tuhan itu adalah sebuah anugerah yang diberikan supaya semua orang bisa hidup di dalamnya. Bukan cuma kita sekarang ini, tetapi juga untuk anak cucu kita yang hidup di masa depan nanti. Karena itu kalau kita mengasihi dan mencintai anak cucu kita supaya mereka juga bisa hidup dengan baik di masa depan, maka marilah kita menghargai lingkungan hidup kita. Saudara-saudara, karena itu Gereja Protestan Maluku dalam pola induk pelayanan dan rencana induk pengembangan pelayanan, dalam isu strategi dari 13 isu strategi, ada satu isu strategi yang juga bicara tentang isu lingkungan, yang memberi kesadaran bagi seluruh warga gereja dan para pelayan untuk kita kawal sungguh-sungguh bagaimana kita menjaga lingkungan hidup di mana kita hidup. Itu catatan pertama. Catatan kedua yang hendak disampaikan oleh teks ini bagi kita adalah bahwa keagungan Tuhan itu diwujudkan melalui kesediaannya memberi hidup. Saya ulangi, memberi hidup bagi semesta. Saudara-saudara, pemazmur kemudian melanjutkan bahwa sebagai pemberi hidup, Allah menggunakannya dengan cara yang unik dan menarik. Pertama, Allah melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, dia melintasi gunung-gunung, supaya melalui air itu bukan cuma manusia yang hidup, tetapi juga binatang-binatang liar, termasuk keledai hutan, akan terpuaskan dahaganya. Burung-burung di udara akan menikmati air itu dan kemudian dia bersiul dengan nyaman. Tuhan kemudian menurunkan hujan supaya dengan hujan itu bumi mendapat manfaatnya. Karena melalui hujan itu gunung-gunung akan disuburkan dan hutan akan menumbuhkan rumput-rumput, sementara akan bertumbuh makanan untuk ternak, untuk manusia, makanan yang berbiji, sayur-sayuran, dan seterusnya. Bukan cuma itu. Dari dalam tanah, Allah memberi tanaman dan darinya umbi-umbian bisa dinikmati oleh manusia. Dan apa yang terjadi sudah itu? Semua orang bersuka cita. Semua orang bergembira dengan anggur dan minyak. Mereka bersuka hati, tetapi juga muka mereka berseri-seri karena menikmati anggur dan minyak yang juga disiapkan oleh Allah. Seluruh gambaran ini menegaskan kepada kita, ternyata Allah mempersiapkan makanan bagi semua ciptaan. Dan semua ciptaan menunggu makanan dari Allah. Dan semuanya mendapat kepuasan makanan dari Allah. Karena itu, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini bukan cuma manusia, memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan. Saya ulangi,
Semua alam ciptaan yang ada di dunia ini termasuk manusia memiliki hak untuk memiliki kehidupan. Inilah keadilan yang Allah lakukan bagi seluruh ciptaannya. Apa yang kita belajar dari bagian kedua ini saudara-saudara? Yang pertama, bahwa Tuhan memberi bagi setiap ciptaannya termasuk manusia hak untuk hidup. Karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak hanya memperhitungkan hak hidup kita sendiri, jangan memperhitungkan hak hidup kita sendiri dan mengabaikan hak hidup orang lain. Apalagi mereka itu orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, janda, duda, anak yatim piatu dan seterusnya. Jangan pernah kita berpikir hanya kita saja yang memiliki hak untuk hidup, berkembang, memiliki segala-galanya dan mengabaikan orang lain yang juga bisa hidup. Saya rasa ini penting bagi kita semua. Hal ini penting, kenapa? Karena dalam realitas kehidupan bersama itu terjadi. Dan ada bahasa keren begini, ya, yang penting beta hidup, yang penting beta pun keluarga hidup, yang penting beta pun konco-konco hidup. Ale mau mati kah, ale pun orang-orang mau mampus kah, apa terserah. Yang penting saya hidup. Kalau model seperti ini masih ada dalam kehidupan orang percaya, kita tidak mungkin memuliakan Allah dan mengagungkan Allah sebagai orang-orang yang merasakan bagian dari ciptaan Allah. Saudaraku, kalau sebagai orang Kristen kita punya kuasa, kita punya jabatan, kita punya kekuatan, kita punya pengaruh untuk memberi hak hidup bagi orang lain, lakukanlah. Saya ulangi, sebagai orang Kristen kalau kita punya kuasa, jabatan, pengaruh untuk memberi hidup bagi orang lain, lakukanlah. Sebab dengan begitu kita sementara memuliakan Allah. Ketika kita memberi hak hidup bagi orang lain dengan semua yang kita miliki, Tuhan tetap memperhitungkannya. Karena disitulah kita juga akan menikmati berkat itu. Mari saudaraku, di tengah kekurangan dan keterbatasan kita ataupun di tengah kelebihan kita, kita berjuang bersama untuk memberi hidup bagi orang lain. Hanya dengan begitu, sekali lagi, Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan berdiri, kita akan mengaku iman kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Dewasa Campuran Pesparawi 2022.
Haleluya, mari pujilah,
Terima kasih. Masih ada 2 kategori deh. Luar biasa. Jadi kalau kita sing ikut Pesparawi tapi kita bisa saksikan malam ini luar biasa. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita memberi, kita melakukan nyanyian rohani nomor 76. Terima
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa atas persembahan syukur kita. Ya Bapa, inilah segala persembahan syukur umat-Mu. Terimalah, sucikan dan berkatilah demi dan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia dan untuk sesama. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal. Amin. Berturut-turut saya memberi kesempatan kepada paduan suara pria Pesparawi 2022 dan musik pop gerejawi Pesparawi 2022.
soul's been anchored in the Lord. My soul's been anchored. My soul's been anchored in the Lord, in the Lord, in the Lord. My soul's been anchored, anchored in the Lord, in the Lord, in the Lord. My soul's been anchored in the Lord, my Lord. My soul's been anchored in the Lord. Hallelujah. My soul's been anchored in the Lord. Go and shout and pray and never stop. My soul's been anchored in the Lord. Until I reach the mountaintop, my soul's been anchored in the Lord. My soul's been anchored. My soul's been anchored in the Lord, in the Lord, in the Lord. My soul's been anchored, anchored in the Lord, in the Lord, in the Lord. My soul's been anchored in the Lord, my Lord. My soul's been anchored in the Lord. Hallelujah. My soul's been anchored in the Lord. Do you love him? Oh yes. Do you love him? Hallelujah. Do you love him? Oh yes. God Almighty. Are you anchored? Oh yes. Yes, I'm anchored. My soul's been anchored in the Lord. Yes, will you serve him? Will you serve him? Oh yes. Will you serve him? Hallelujah. Will you serve him? Oh yes. God Almighty. Are you anchored? Oh yes. Yes, I'm anchored. Yes, my soul's been anchored in the Lord. Hallelujah. Will you praise him? Will you praise him? Oh yes. Will you praise him? Hallelujah. Will you praise him? Oh yes. God Almighty. Yes, I'm anchored. Lord, I'm anchored. Oh yes. Lord, I love you. Oh yes. Yes, I serve you. Oh yes. Lord, I praise you. Oh yes. Hallelujah. My soul's been anchored in the Lord. God Almighty. My soul's been anchored. berseru pada
jadi terang, sebab kau menuntun langkahku. Ku naikkan syukurku, ku angkat hatiku, oh Tuhan. Hanya kau yang layak terima segala pujian. Pujilah Allah karena kebaikannya, Dia berkesan agung dan mulia, kebesarannya. Dan bersorak haleluya. Tuhan adalah yang ku puja, dalam sumpah sujud ku panjatkan kepadanya. Hanya Dia
Tuhanmu selamanya. Haleluya. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Terima kasih. Tuhan memberkati. Persekutuan jemaat yang terkasih dan diberkati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat dan kita akhiri doa kita dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa dalam Kristus Yesus penyelamat hidup kami. Kami memuji nama-Mu karena kebesaran-Mu dan keagungan-Mu yang tidak tertandingi dengan kuasa dan kekuatan apapun di bumi. Kami bersyukur atas tuntunan tangan-Mu yang menuntun siarah perjalanan kami sampai di minggu kedua bulan Juni tahun 2022 dengan segala baik. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk berkebaktian di kesempatan ini dan menikmati persekutuan dengan-Mu dan sesama saudara seiman di tempat ini. Biarlah kebaktian ini selalu memotivasi dan menginspirasi kami untuk hidup bersama dengan sesama ciptaan dengan baik. Biarlah kebaktian ini menginspirasi kami untuk memperjuangkan hak hidup orang lain di samping hak hidup kami. Ajarlah kami untuk tidak menghancurkan hak hidup orang lain. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Kami berdoa bagi umat yang diizinkan Tuhan untuk melakoni berbagai bentuk pekerjaan di usbu yang lampau. Dan kami meyakini sungguh ada begitu banyak berkat yang Tuhan limpahkan. Ajarlah kami untuk mengelola, menata, layani seluruh penghasilan itu bukan cuma untuk kepentingan diri kami sendiri, keluarga kami, tetapi kami juga dapat menggunakannya bersama dengan orang lain dan untuk memuliakan kebesaran dan keagungan-Mu. Ketika kami hendak melakukan aktivitas kami di usbu kerja yang baru nanti, apapun bentuk pekerjaan yang hendak kami geluti, kami mohon kekuatan, kemampuan, dan hikmat dari Tuhan, agar supaya semua pekerjaan itu dapat kami kerjakan dengan baik untuk kehidupan kami, tetapi juga untuk memuliakan kebesaran dan keagungan. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan umat-Mu yang di minggu yang lampau telah bersyukur karena berbagai peristiwa yang mereka alami, peristiwa-peristiwa bahagia dan sukacita. Apakah terkait dengan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan berbagai kebahagiaan lainnya yang mereka terima dalam hidup keluarga dan rumah tangga mereka. Ajarlah mereka untuk memaknai semua peristiwa itu sebagai cara Tuhan mengasihi mereka, dan mereka akan mengoptimalkan seluruh hidup dan kerja mereka untuk memuliakan, memuji kebesaran dan keagungan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang tengah menuntut ilmu pengetahuan, baik dari jenjang PAUD sampai ke perguruan tinggi. Mereka yang ada di sisi kami, tetapi juga yang berada di tanah-tanah perantauan. Berikan kepada mereka roh hikmat, akal budi, kecerdasan, kepintaran, tetapi juga ketekunan dalam belajar supaya mereka sukses dan berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Anak-anak kami yang masih berada di dalam kandungan, Tuhan juga memberkati, menjaga, dan merawat mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam gangguan kesehatan, baik yang ada di rumah-rumah tetapi ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhan kesanalah, Tuhan pulihkanlah mereka semua dari sakit yang dialami dengan obat, makanan, minuman yang dikonsumsi, agar dengan begitu Tuhan kesembuhan diperoleh, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Ya Tuhan ya Allah kami berdoa bagi tugas-tugas pelayanan yang terus dilakukan oleh Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon bersama dengan semua badan-badan pembantu pelayanan untuk mengoptimalkan pelayanan bagi umat-Mu, untuk mendekatkan pelayanan kepada umat-Mu. Kuatkan dan mampukan mereka semua supaya tugas-tugas pelayanan persekutuan kesaksian ini dapat dilakukan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi pimpinan sinode, MPH sinode. Kami berdoa bagi pimpinan klasis di seluruh klasis di wilayah Gereja Persekutuan Maluku, baik di Maluku maupun Maluku Utara. Demikian juga pimpinan jemaat-jemaat di seluruh Gereja Persekutuan Maluku, dikuatkan, dimampukan mereka untuk juga melakukan tugas-tugas pelayanan persekutuan dan kesaksian dengan baik, juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoalah kami kepada pemerintah, baik di pusat, di daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, RT, RW. Tuhan Yesus kuatkan dan mampukan mereka semua, supaya pemerintah kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk pelayanan publik dengan baik. Dengan begitu mereka menghadirkan karya agung Tuhan itu dalam kehidupan banyak orang. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pada institusi yudikatif tetapi juga legislatif. Tuhan kuatkan dan mampukan juga mereka untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Demikian juga pimpinan TNI dan Polri di pusat sampai ke pelosok tanah air, dikuatkan dan dimampukan mereka juga untuk melakukan baik pengamanan teritori tetapi juga keamanan dan ketertiban masyarakat, agar kehidupan bersama di negeri yang Tuhan anugerahkan bagi kami ini dapat kami nikmati di dalam, kami hidup dan menikmati semuanya dengan segala baik. Ya Tuhan, ya Allah kami secara khusus berdoa bagi kontingen Pesparawi Provinsi Maluku tahun 2022. Pada tanggal 19 nanti mereka akan melakukan perjalanan ke daerah khusus ibu kota Yogyakarta untuk mengikuti Pesparawi nasional di sana. Tuhan, mereka telah berlatih secara optimal. Mereka tinggalkan seluruh kesibukan tugas-tugas mereka, menyatukan hati, menyatukan diri, mempersiapkan diri untuk latihan dengan baik. Dan apa yang hendak mereka bawakan, mereka tampilkan dalam persekutuan berkebaktian di malam hari ini. Maka kami berdoa baik bagi pengurus LPPD provinsi, kami berdoa bagi pelatih, kami berdoa bagi semua penyanyi. Tuhan berkati, kuatkan dan mampukan mereka agar supaya mereka dapat tampil secara optimal untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami tidak bicara soal menang dan kalah, tapi kami ingin Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk tampil dengan terbaik. Dan biarlah segala yang terbaik itu menjadi keagungan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi semua pendukung liturgi atau tata kebaktian di saat ini. Tuhan memberkati, menguatkan dan memampukan mereka semua. Apakah singers, operator sound system, pengisi pujian, majelis bertugas, tuagama bertugas, satpam, semua yang melakukan aktivitas pemain musik, Tuhan berkati agar supaya apa yang mereka lakukan menjadi pujian bagi Tuhan. Kami menopang persembahan-persembahan syukur umat-Mu yang dibawa di gedung gereja ini, baik persembahan persepuluhan dan berbagai bentuk persembahan lainnya. Bapak terima sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Setelah ini kami akan kembali ke rumah kediaman kami masing-masing. Kami mohon pertolongan penjagaan Tuhan supaya kami tiba dengan selamat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami Bapa. Kami minta ampun atas segala dosa dan salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Lalu terimalah doa ini karena kami membawanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mengundang Ibu Bapak saudara-saudara sekalian berdiri.
Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Arahkanlah hati dan pikiran saudara pada Tuhan dan terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami menyampaikan selamat hari Minggu dan bagi kontingen Pesparawi, Pak Semi, Pak Agus dan teman-teman, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Shalom.